Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Pak, di sini saya kedatangan bukan J ya, Samsung A20 yang mana di sini mati ya, ini handphone mati. Tapi di sini saya tidak akan berbagi cara perbaikannya karena di sini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membongkar Mbak ya. Bagaimana cara membongkar handphone ini. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, lanjut kita coba blur. Di sini saya berikan menggunakan pisau khusus untuk mencongkel pertama sekali ya. Tapi dengan ditambahkan sedikit cairan Mbak ya. Oke Mbak, untuk A20 ini saya pernah kenapa saya mau share untuk cara bongkarnya ini agak susah Mbak ya. Dan perlu diingat Mbak, kalau tidak salah pernah saya kasih ingat ya, tapi saya sendiri pun kadang-kadang juga mengalami kecelakaan ya. Di sini ada kabel-kabel antena. Kalau kita mau membongkar ya, bisa dilihat itu Mbak, cara bongkarnya kira-kira seperti itu. Terus padahal saya memakai itu Mbak ya, saya pakai cairan, saya pakai itu. Kira-kira seperti itu Mbak ya, kita pakaikan cairan, sedikit cairan, terus kita buka perlahan. Ingat Mbak ya, ada di atas itu ada fleksibel apa namanya, sidik jari, itu hati-hati Mbak ya. Untuk fleksibel sidik jari itu ada di tengah-tengah, itu hati-hati. Ini video sedikit saya percepat Mbak ya untuk mengurangi durasi, jadi untuk melihat secara detail bisa diperlambat videonya. Di sini nanti akan saya kasih tahu cara bongkarnya, yang mana di sini akan saya bongkar semuanya Mbak ya, karena kebetulan ada masuk handphone ini mati, jadi saya pertama saya share dulu cara pembongkarannya. Di sini nanti saya perlu itu Mbak ya, hati-hati ya, hati-hati di atas itu ada fleksibel, jangan sampai robek, karena kalau robek nanti sidik jari tidak berfungsi ya. Hati-hati di sini. Mohon maaf Pak, video sedikit agak saya percepat ya. Kita buka seperti itu Mbak ya. Itu fleksibel itu kalau kita asal-asalan itu bisa kesangkut dan bisa robek. Jadi makanya saya bilang, memang kenapa saya bikin, saya share di bagian fleksibel atas itu hati-hati kalau kita mungkin mau membuka. Dan satu lagi Mbak, saya tidak tutupi ya, di bagian antena itu, di bagian bawah itu juga waktu kita memasang harus kita cek dulu ya, mungkin kadang robek atau apa, kita cek dulu untuk jalurnya, jangan sampai nanti dipasang menimbulkan masalah baru kalau mungkin ada pergantian baik baterai, casing atau yang lainnya. Jadi harus kita cek dulu.
Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe Mbak. Jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, sudah selesai ya untuk proses pembongkaran. Bisa dilihat Mbak, di sini saya mengalami kesalahan. Padahal saya juga sudah berhati-hati ya, tidak menggunakan sudah pakai pelicin, sudah pakai, tetap juga ada sedikit robek. Jadi buat mbak semua, jika membongkar hati-hati ya, tapi jika mengalami kesalahan seperti berikut, yaitu langkahnya dengan mengukur atau seperti berikut Mbak ya. Pastikan ketiga jalur untuk Samsung A20 itu semua berhubungan ya. Pastikan semua ketiga jalur itu berhubungan dan tidak putus ya. Jadi untuk mengakalinya bisa menggunakan kawat jumper. Di jumper Mbak ya, bisa di jumper kalau mengalami putusnya jalur itu kan tidak putus Mbak ya, itu ada robek tapi tidak putus ya. Tapi jika nanti mengalami putus atau apa, pastikan menjumper, karena nanti itu mungkin sebagai antena Mbak ya. Sebagai antena itu mungkin Mbak ya. Oke Mbak, kita lanjut untuk membuka bagian dalam. Ini bautnya ini Mbak, apa ya, biasanya kalau dipakai obeng itu kan nempel ya, padahal saya punya obeng itu juga nempel di besi tapi tidak mau nempel di obeng Mbak. Ada beberapa handphone Samsung memang begitu ya, dikendorkan bautnya tapi tidak mau nempel ke besi, jadi kita harus cabut pakai pinset, kira-kira seperti itu Mbak ya. Pelan-pelan kita cabut Mbak. Ini nanti kita bongkar semua Mbak ya. Karena ada sesuatu yang saya mau kerjakan Mbak, jadi saya bongkar semuanya termasuk baterainya Mbak. Dan momen ini saya tidak buang begitu saja, saya bikin video, saya dokumentasikan videonya, yang mana dengan harapan buat teman-teman yang nonton video ini ke depan bisa membuka sendiri dan tentunya lebih berhati-hati ya, kira-kira seperti itu Mbak. Ini membuka baterai itu hati-hati Mbak ya, jangan menggunakan barang yang tajam, hati-hati, pelan-pelan. Memang lumayan susah ya untuk membongkar melepas baterai Samsung, maksudnya Samsung tipe ini Mbak ya. Di tipe-tipe lain mungkin sedikit mudah, tapi ini betul-betul susah ya, karena memang belum pernah dibongkar ya untuk baterainya. Kenapa kok dibongkar baterainya? Ada sesuatu yang saya mau lakukan di situ Mbak ya. Jadi saya bongkar semuanya dan saya bikin video supaya ke depan untuk teman-teman sahabat yang mau mengganti baterai atau mengganti buzzer atau mengganti kamera atau dan lain-lain sebagainya, itu bisa melakukan sendiri di rumah. Tapi ya tetap dengan safety, tetap hati-hati, terutama baterai. Jangan menggunakan barang yang tajam, karena baterai itu bisa meledak Mbak ya, bisa meledak. Jadi harap berhati-hati dalam pembongkaran baterai. Kalau layar mungkin tidak terlalu ya, mungkin kalau bongkar layar hati-hati, mungkin kalau layar yang pecah itu mungkin kena pecahan kacanya, tapi kalau baterai itu bisa meledak Mbah. Jadi hati-hati dalam membongkar handphone, apapun handphonenya harap berhati-hati. Apalagi jika di dalam itu ada tersimpan
arus stromnya mbak ya. Ini yang jelas ini ada nih, sudah saya cek tadi ada stromnya seperti itu mbak. Dan pastikan kenapa saya sarankan tidak menggunakan barang tajam, supaya tidak robek mbak. Itu kan tidak ada robek mbak ya, tidak ada robek. Dan untuk memasang nanti kita tambahkan solasi bolak-balik mbak ya. Untuk memasang baterai kita tambahkan solasi bolak-balik, selotip bolak-balik ya, supaya bisa melengket ulang. Saya buka mesinnya mbak ya. Mesinnya sangat apa ya, minimalis. Mesinnya sangat kecil ya, ini benar-benar sekarang itu besar baterai daripada mesin mbak ya. Seperti dilihat itu saya pasangkan selotip untuk nanti kalau dipasang baterai mbak ya, supaya perekatnya itu ada lagi, karena kalau sudah dipasang itu kan setengah mati mbak. Kira-kira seperti itu mbak. Oke mbak, kayaknya sampai di sini dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Buat sahabat dan bapak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah ya mbak. Ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.